perilaku organisasi dan kepemimpinan itu apa sih? Apa itu perilaku organisasi dan kepemimpinan? Perilaku organisasi dan kepemimpinan adalah dua elemen krusial dalam dinamika manajemen yang saling terkait. Konsep perilaku organisasi membahas tentang cara individu maupun kelompok bertindak, sementara kepemimpinan mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang, mari kita cari tahu, apa itu Gen Z? Generasi Z atau sering disingkat Gen Z adalah istilah yang digunakan kepada kelompok generasi yang lahir antara pertengahan 90-an hingga pertengahan 2010-an. Mereka merupakan generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital dan internet, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Kira-kira bagaimana ya cara Gen Z menggunakan kreativitas mereka dalam menyelesaikan masalah atau menciptakan solusi baru dalam lingkungan? Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang lebih terhubung secara teknologi, kreatif, peka terhadap isu-isu sosial, dan memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan keberagaman dan inklusi. Generasi Z sendiri memiliki ciri-ciri yang khas sehingga mempengaruhi cara mereka memimpin sebuah usaha atau organisasi, terutama dalam menghadapi berbagai problematika yang ada. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai organisasi atau usaha. Apa yang dimaksud dengan organisasi atau usaha? Organisasi adalah entitas yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bergabung dalam kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemitraan ini dapat bersifat formal, dengan struktur dan peraturan yang ditetapkan secara jelas. Dalam konteks bisnis, organisasi merupakan sekelompok individu yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan komersial atau ekonomis. Dengan demikian, organisasi bisnis memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, hierarki manajemen, serta prosedur operasional. Organisasi dan usaha memiliki hubungan yang erat, tetapi tidak selalu identik. Organisasi mencakup berbagai jenis entitas, termasuk organisasi nirlaba, seperti yayasan dan lembaga pemerintah. Sedangkan organisasi berorientasi profit seperti perusahaan. Sementara itu, usaha mengacu pada aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan nilai atau laba. Jadi, semua usaha merupakan organisasi, tetapi tidak semua organisasi merupakan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke materi perbedaan pendapat antara kelompok kami mengenai cara Gen Z memimpin usaha atau organisasi dengan segala problematikanya. Berikut, kami akan memaparkan pendapat kelompok kami yang telah kami kelola tentang cara generasi Z memimpin usaha atau organisasi dengan segala problematikanya. Nah, terdapat berbagai macam aspek cara generasi Z ini dalam memimpin organisasi atau usaha dan segala problemnya. Yang pertama, generasi Z dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan proaktif. Mereka memimpin dengan merangkul semua anggota, memastikan komunikasi terbuka, dan mengatasi masalah secara langsung. Nah, kesimpulannya, generasi Z ini memimpin dengan pendekatan inklusif dan proaktif yang memperhatikan semua anggota tim tanpa memandang hierarki. Mereka menjaga komunikasi terbuka untuk menghindari miskomunikasi dan mengatasi masalah secara langsung. Untuk aspek yang kedua, yaitu Gen Z membawa pendekatan yang segar dan inovatif, serta memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan kontribusi anggota timnya. Generasi Z tidak hanya menghargai ide-ide baru, tetapi juga mendorong perbedaan pendapat sebagai sumber inspirasi untuk inovasi. Dengan pendekatan ini, Gen Z menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kreatif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Untuk aspek yang ketiga yaitu generasi Z memiliki keunggulan dalam teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Gen Z juga cenderung suka bekerja dalam tim, menciptakan kolaborasi yang produktif.
Gen Z tidak hanya mengandalkan ide-ide yang inovatif, tetapi juga aktif mencari inovasi melalui kolaborasi antar tim. Gen Z akan memandu sesi diskusi di mana setiap anggota tim didorong untuk berbagi ide dan pandangan mereka tanpa hambatan. Dengan pendekatan ini, generasi Z menciptakan lingkungan kerja yang kreatif dan dinamis, di mana ide-ide baru dapat berkembang dengan bebas. Aspek yang keempat yaitu adaptasi terhadap perubahan cepat dan pengelolaan tim lintas generasi merupakan tantangan yang dihadapi generasi Z. Perubahan teknologi, tren pasar, dan tuntutan konsumen yang terus berkembang membutuhkan respons yang cepat dan fleksibel dari generasi Z. Untuk mengatasi tantangan ini, generasi Z perlu mengembangkan keterampilan adaptasi yang kuat, seperti kemampuan untuk belajar dengan cepat, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka juga perlu meningkatkan kemampuan komunikasi lintas generasi dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Untuk aspek yang kelima, yaitu memahami karakteristik unik generasi Z seperti keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi secara efektif. Keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi sangat penting bagi generasi Z. Mereka cenderung mencari pekerjaan yang memberi mereka fleksibilitas untuk mengajar minat dan kegiatan di luar pekerjaan. Dengan memahami karakteristik unik generasi Z ini, pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat, memotivasi, dan menginspirasi Gen Z untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Nah, materi sebelumnya merupakan penjelasan mengenai aspek-aspek yang terjadi pada generasi Z dalam memimpin organisasi atau usaha. Sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai problem dan solusi pada generasi Z dalam memimpin organisasi atau usaha. Terdapat problem dan solusi yang ada pada generasi Z dalam memimpin organisasi atau usaha. Contoh problem yang pertama yaitu adanya konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat tentang cara menyelesaikan suatu pekerjaan. Generasi Z yang memimpin dengan pendekatan inklusif dan proaktif akan menghadapi masalah ini dengan membawa kedua pihak bersama untuk melakukan diskusi terbuka. Solusinya, yaitu Gen Z juga akan memastikan bahwa komunikasi tetap terbuka selama pelaksanaan kegiatan, sehingga jika ada masalah yang timbul, dapat segera diatasi dengan komunikasi langsung dan solusi yang efektif. Dengan pendekatan ini, konflik dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kerja sama tim. Pada contoh problem kedua yaitu, sebuah tim mengalami kesulitan dalam menciptakan ide-ide yang baru untuk proyek yang sedang dijalankan. Generasi Z dengan pendekatannya yang segar dan inovatif akan menghadapi masalah ini dengan membuka forum diskusi. Solusinya yaitu Gen Z akan memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan perspektif dan ide mereka tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Gen Z mungkin akan memanfaatkan teknologi seperti platform kolaborasi online atau aplikasi ide sharing untuk memperluas cakupan ide dan memastikan setiap anggota tim memiliki akses yang sama. Pemaparan materi sebelumnya, berikut adalah solusi dan motivasi untuk Gen Z dalam memimpin usaha atau organisasi yang bijaksana. Generasi Z dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan melalui pembelajaran yang aktif, pelatihan, dan berkolaborasi dengan generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi kunci untuk efisiensi, komunikasi, dan inovasi. Dengan menguasai teknologi, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif, mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pengalaman, memberikan kesempatan bagi pencapaian pribadi yang signifikan. Gen Z dapat memimpin dengan bijaksana, memanfaatkan potensi mereka sepenuhnya, dan memberikan dampak positif pada dunia bisnis dan masyarakat. Peran mereka dalam mengembangkan kepemimpinan, kreativitas, dan pengetahuan teknologi sangat penting. Memberikan kesempatan bagi mereka akan memastikan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang inovatif dan mampu menghadapi tantangan pada masa depan. Wah, tidak terasa, sekarang kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.